Membangun desa yang maju tidak harus kaya akan sumber daya alam, sebab masih ada kekayaan potensi lain seperti sosial, budaya, dan teknologi yang bisa dioptimalkan agar bisa menjadi desa yang mandiri. Hal itulah yang terjadi di Desa Pangungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasinya yang termasuk dalam kategori desa kota membuat Desa Pangungharjo cenderung padat penduduk, panas, dan gersang. Namun, dengan bentang alam yang demikian, Desa Pangungharjo justru bisa menghasilkan omset sebesar 5,2 miliar di tahun 2018. Tak tanggung-tanggung, Desa Pangungharjo pun pernah menyabet gelar sebagai desa terbaik tingkat nasional pada tahun 2014, mengalahkan sekitar 74.000 desa di seluruh Indonesia. Bahkan, pada awal 2019, BUMDes Panggung Lestari milik Desa Pangungharjo mendapatkan penghargaan tingkat ASEAN di Myanmar. Dalam hal inovasi pelayanan publik, pada tanggal 25 November 2020, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memilih Pangungharjo tanggap COVID-19 sebagai Top 21 Inovasi Pelayanan Publik COVID-19 di Indonesia. Terbaru, pada tahun 2021 lalu, KPK menetapkan Desa Pangungharjo sebagai desa anti korupsi pertama di Indonesia. Semua capaian itu tidak dapat dilepaskan dari peran Wahyudi Anggoro Hadi, Lurah Desa Pangungharjo yang telah menjabat sejak tahun 2012. Jadi transformasi sosial dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian desa itu sangat tergantung dari kemampuan desa untuk mengelola kewenangan dan aset. Nah, kemampuan untuk mengelola kewenangan dan aset itu ditentukan oleh tiga hal. Yang pertama adalah kapasitas sosial, yang kedua kapasitas politik dan kepemimpinan, serta kapasitas proses dan birokrasi. Dari ketiga kapasitas itu, kunci kemandirian desa ada di kapasitas sosial, sumber daya yang dimiliki oleh warga desa. Nah, untuk kemudian mendorong agar kapasitas sosial itu menjadi modal sosial yang kita pahami sebagai partisipasi, itu hal yang paling penting untuk dilakukan pertama kali adalah membangun kepercayaan. Dalam rangka untuk membangun kepercayaan itu tata kelola pemerintahan desa harus membuktikan diri dapat dikelola secara transparan, terus kemudian bersih dan bertanggung jawab. Sehingga kemudian hal-hal yang kita lakukan pertama kali adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan warga desa dengan cara membuktikan diri proses-proses penyelenggaraan pemerintahan itu dilakukan dengan transparansi, akuntabel, dan lain sebagainya. Sehingga upaya-upaya yang kita lakukan mulai dari upaya membangun akuntabilitas, mengembangkan sistem arsip desa, mengembangkan sistem data desa, dan lain sebagainya, termasuk kemudian menggandeng lembaga pengawasan eksternal yaitu BPKP untuk membersamai proses membangun akuntabilitas, membangun transparansi yang mana kesemuanya itu dilakukan dalam rangka untuk menyampaikan pesan kepada warga desa bahwa kita sedang berubah. Nah, kepercayaan yang lahir dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa itu pada akhirnya menjadikan warga desa berkenan untuk menyumbangkan apa yang mereka miliki untuk kemudian bisa digunakan secara bersama-sama dalam rangka untuk membangun kemandirian desa. Nah, sehingga dalam konteks itu sebenarnya upaya untuk membangun kepercayaan itu dilakukan dengan cara membangun pola relasi baru antara pemerintah desa dan warga desa agar relasinya itu tidak hanya relasi administratif, tetapi juga menyangkut hal-hal di luar urusan-urusan administratif. Dengan cara apa? Dengan cara memperluas dimensi pelayanan publik sehingga pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa itu tidak hanya terkait dengan pelayanan administrasi publik saja, tetapi juga menyangkut pelayanan barang dan jasa publik. Sehingga kemudian ketika ada seorang anak tidak bisa sekolah, ya jadi urusannya pemerintah desa. Ketika seorang ibu hamil tidak bisa mengakses layanan kesehatan, itu jadi urusannya pemerintah desa. Termasuk kemudian ketika sampah berserakan, masyarakat gagal membangun mekanisme tata cara untuk menyelesaikan persoalan itu, ya kemudian menjadi urusannya pemerintah desa. Karena kesehatan, pendidikan, terus kemudian terkait dengan lingkungan, itu adalah hal-hal yang masuk dalam dimensi pelayanan barang dan jasa publik.
yang perubahan pola relasi itu yang kemudian mendorong pemerintah desa harus melakukan penyelesaian tata kelembagaan desa serta berupaya untuk kemudian membangun satu kultur organisasi yang baru. Harapannya adalah kemudian mampu memberikan pelayanan tidak hanya sebatas pelayanan administrasi publik, tetapi juga pelayanan barang dan jasa publik dalam rangka untuk mencukupkan kebutuhan, termasuk juga menyelesaikan berbagai macam persoalan. Upaya-upaya semacam itu yang kemudian kita kunci. Jadi upaya mendorong proses transparansi itu senantiasa memperoleh senantiasa tantangannya. Pada satu titik tertentu tantangan itu akan turun, dan ketika tantangan sudah turun, hal yang kemudian kita lakukan adalah membangun sistem pengunci. Sistem pengunci kita lakukan misalnya dengan menetapkan sistem penggajian berbasis kinerja, terus kemudian juga melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja dan lain sebagainya, yang mana semuanya itu kita letakkan dalam konteks reformasi birokrasi tadi. Termasuk kemudian di akhir tahun 2021 kita ditetapkan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai desa anti korupsi pertama di Indonesia. Hal ini adalah upaya kita untuk mengunci agar perubahan yang sudah didorong bersama-sama oleh masyarakat itu kemudian bisa disistemasi yang kemudian harapannya proses perubahan, proses transformasi sosial yang didorong oleh pemerintah desa itu pada akhirnya bisa sustain, bisa berkelanjutan meskipun ada perubahan kepemimpinan misalnya dan lain sebagainya. Itu kira-kira yang kita lakukan dalam dua periode ini. Jadi sekitar 8 tahun kita berproses menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih, transparan dan bertanggung jawab itu pada akhirnya melahirkan kepercayaan, yang mana kepercayaan itu yang menjadikan warga desa berkenan untuk menyumbangkan apa yang mereka miliki untuk kemudian digunakan secara bersama-sama sebagaimana yang kita pahami sebagai partisipasi. Jadi kalau misalnya upaya untuk membangun transparansi ya kita lakukan dengan cara membangun sistem data desa, sistem informasi dan data desa yang kemudian harapannya adalah memberikan jadi pengelolaan sistem data dan informasi desa itu kalau di Pangurajo itu dilakukan oleh warga desa sendiri melalui satu lembaga desa yang namanya Lembaga Pengelola Sistem Informasi Desa. Sehingga itu mengikuti kebijakan pemerintah desa yang menetapkan bahwa semua data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah desa itu pada prinsipnya adalah data publik selain yang dikecualikan oleh undang-undang. Sehingga kemudian warga masyarakat desa memiliki akses yang cukup untuk mengetahui, memperoleh data maupun informasi atas apa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam rangka untuk membangun akuntabilitas, yang kami lakukan pertama kali adalah membangun sistem arsip desa. Jadi karena pengelolaan yang paling substantif dari akuntabilitas itu, akuntabilitas secara administratif itu adalah salah satunya adalah mengembangkan atau mengelola data dan dokumentasi di arsip itu secara bertanggung jawab, yang kemudian semua kebijakan itu bisa dirunut, di traceable, jadi bisa dirunut, bisa diketahui jejaknya, sehingga kemudian akuntabilitas bisa diwujudkan dalam proses itu. Akuntabilitas sosial itu kita lakukan dengan cara membuka ruang-ruang partisipasi dengan membagi habis semua kewenangan yang tidak bisa dijalankan sendiri oleh pemerintah desa kepada warga desa melalui lembaga-lembaga desa. Sehingga di Pangurajo hari ini ada 11 lembaga desa yang bersama-sama dengan pemerintah desa menjalankan sebagian kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa. Pelimpahan kewenangan itu juga berarti bahwasannya itu terdapat distribusi anggaran, sehingga dari sekitar 7,5 miliar anggaran pendapatan belanja desa di tahun 2022 ini, itu lebih dari 55%-nya itu dikelola langsung oleh warga desa melalui lembaga-lembaga desa.
sehingga warga desa terlibat tidak hanya dalam proses perencanaan, tetapi juga terlibat aktif dalam proses penganggaran, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban. Nah, ini upaya-upaya kita dalam rangka untuk membangun akuntabilitas secara sosial atau social accountability. Untuk upaya dibukanya bagi habisnya kewenangan-kewenangan kepada lembaga-lembaga desa itu juga dalam artian kita membuka ruang-ruang partisipasi sekaligus mendorong proses pelembagaan partisipasi, sehingga hari ini Panggung-Harjo menjadi arena, desa Panggung-Harjo itu menjadi arena demokratisasi politik lokal, di mana warga masyarakat desa itu berkesempatan secara langsung untuk turut serta menentukan arah kebijakan pembangunan desa, termasuk kemudian upaya-upaya membangun kemandirian ekonomi melalui lembaga ekonomi perdesaan yaitu Badan Usaha Milik Desa. Itu juga kita dorong, kita arahkan sebagai upaya untuk mewujudkan desa Panggung-Harjo sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal, di mana warga masyarakat desa berkesempatan secara langsung untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada di desa. Upaya untuk menjadikan desa sebagai arena itu saya kira sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Desa, di mana desa diharapkan kembali mampu membangun kedaulatan maupun kemandiriannya dengan mendudukkan kepentingan masyarakat desa sebagai titik tolak dan titik awal maupun ujung dari upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa. Kemudian program terbaru yang jenengan sedang kembangkan. Jadi kita yang sedang kita lakukan adalah mendorong kedaulatan terwujudnya 3 pilar kedaulatan desa, mulai dari daulat politik yaitu menjadikan desa sebagai arena demokratisasi politik lokal sebagaimana kita sampaikan di awal, terus kemudian menjadikan desa sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal melalui Badan Usaha Milik Desa maupun upaya untuk membangun daulat data melalui pemberkuasaan dan aktualisasi pengetahuan warga desa, sehingga kemudian kita menjadi subjek atas data kita sendiri, tidak lagi hanya menjadi objek data baik dari swasta maupun objek data bagi swasta maupun bagi negara, sehingga kemudian rakyat berada dalam warga desa itu berada dalam posisi yang setara baik dengan aktor-aktor negara lain. Jadi posisi rakyat setara dengan aktor negara yang lainnya, misalnya dengan pemerintah maupun dengan swasta, sehingga menjadikan desa itu menjadi subjek otonom yang kemudian bisa mengambil keputusan-keputusan secara mandiri, kembali mempunyai pengetahuan karena mereka menjadi subjek atas data mereka. Jadi desa adalah masa depan dunia karena kita punya 3 komoditas strategis yang akan menentukan arah dunia ini akan berjalan. Kita punya udara bersih, kita punya air bersih, kita punya pangan sehat. Yang ketiganya itu menjadi komoditas penting di mana negara-negara hari ini berperang memperebutkan 3 komoditas itu. Jadi hari ini perang tidak didorong untuk memperebutkan bahan tambang, tidak didorong untuk memperebutkan sumber energi, tetapi untuk memperebutkan 3 komoditas strategis itu. Sehingga kemudian kita tahu hari ini siapa yang kuasai distribusi air kita, kita hari ini kita tahu siapa yang kuasai distribusi pangan kita. Hampir semuanya adalah multinasional korporasi, yang itu juga menandakan bahwa 3 komoditas itulah yang menjadi motif orang-orang hari ini berperang. Sehingga penting bagi anak-anak muda untuk kembali ke desa, jangan tinggalkan desa karena desa layak diperjuangkan.